Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan materi pemrograman sistem berbasis objek, membahas mengenai package diagram. Mudah-mudahan hari ini kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya terangkan. Terima kasih. Kita lanjut saja masuk ke dalam materi daripada package diagram. Kita lihat di sini. Package diagram adalah sebagai folder. Dalam bahasa pemrogram seperti Java, paket diimplementasikan sebagai folder. Jadi, package itu sebetulnya adalah kumpulan daripada kelas. Kelas diagram yang mempunyai sangat banyak kelas itu dibagi-bagi lagi menjadi package. Karena kalau kita menjadikan satu kelas diagram itu sangat rumit. Makanya kita membagi-bagi lagi kelas diagram itu menjadi package-package. Package dikerjakan apabila kita membuat program yang sangat panjang, sangat besar, baru kita memakai package. Kalau programnya tidak terlalu panjang dan besar, kita tidak perlu menggunakan package. Package diagram bisa diartikan sebagai sebuah kelas diagram yang hanya menunjukkan package. Nah, ini dia, sebuah kelas diagram yang tadi saya terangkan ya. Kemudian elemen package diagram, package itu sendiri digunakan untuk menyederhanakan diagram UML dengan mengelompokkan elemen terkait menjadi satu elemen tingkat yang lebih tinggi. Jadi, fungsi daripada package adalah menyederhanakan diagram UML. Kemudian elemen package ada yang namanya dependency relationship, mewakili ketergantungan antara package. Jika package diubah, package dependen juga bisa dimodifikasi. Package yang tergantung juga bisa dimodifikasi daripada package yang bergantung. Memiliki panah yang diambil dari paket tergantung pada paket yang bergantung padanya. Di sini misalkan sebelah kiri ini ada paket yang tergantung, ini adalah paket yang bergantung. Ya, paket yang bergantung padanya. Jadi ini bergantung pada ini. Seperti itu. Ada dua stereotip yang biasa digunakan dalam package diagram, ada import, ada akses. Kita lihat di sini. Nah, ini ada ketentuan dari UML relationship di dalam UML ya. Ada import, di sini ada private, ada public. Semuanya adalah ketergantungan. Ada akses, ada import. Ini kita lihat di sini. Nah, ini paket Y menambahkan konten publik yang bertanda plus dari paket Z ke Y secara private. Artinya ini paket Y ini turunan dari paket Z. Paket Y mengakses fungsi daripada paket Z, diantaranya misalkan kelas D ya. Kelas D ini fungsinya apa? Dipakai oleh paket Y di dalam kelas tertentu. Jadi diakses. Fungsi yang ada di sini dipakai juga di sini. Misalkan di sini adalah file keuangan. File keuangan di sini adalah file administrasi. File administrasi bisa menggunakan file keuangan, mengakses file keuangan, ya, mengakses file keuangan. Ini keuangan. Ini misalkan bagian administrasi. Administrasi mengakses file keuangan. Misalkan file daripada keuangan data pegawai. Di sini administrasi pengen lihat nih pegawai si A berapa sih gaji pokoknya, dilihat di file keuangan seperti itu. Kemudian ini biasanya turunan ya.
Paket Z menambahkan konten publik yang bertanda plus dari paket X ke Z. Nah, ini import. Kalau import, dia menggunakan seluruhnya yang ada di paket X ke dalam paket Z. Misalkan di sini paket E ya, paket X yang berisi kelas E. Ya, misalkan ini bagian daripada bagian data. Di sini adalah form. Kita anggapkan Z sekarang nih form. Tadi kan kita anggap di sini bagian keuangan. Ini kita anggap sekarang form penampilan untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan dia membutuhkan semua kelas di antara paket X, yaitu diantaranya kelas E. Kelas E ini diimport sama Z, sama paket daripada form seperti itu. Jadi bisa difungsikan di sini. Jadi untuk menampilkan segala macam. Nah, ini ada di sini diambil dari paket X. Itu kalau import. Tapi kalau akses hanya menggunakan. Kemudian kita lihat pedoman membuat package. Gunakan paket diagram untuk secara logis mengatur desain. Ya, karena paket diagram fungsinya adalah untuk membuat lebih simpel, lebih sederhana daripada kelas diagram sebetulnya, ya, daripada program yang panjang, daripada desain yang panjang, kita ringkas dengan menggunakan paket diagram. Jika ada hubungan inheritance turunan, ya, gambarlah secara vertikal dengan paket yang berisi superclass ditempatkan di atas paket yang berisi subclass. Jadi misalkan tadi, ya, kelas bagian, misalkan dosen tetap, ada dosen tidak tetap, ada dosen honorer. Nah, di dalam dosen itu kan ada variabel. Di dosen tetap dan dosen tidak tetap juga ada variabel. Nah, di antara dosen tidak tetap dan dosen tetap itu menggunakan variabel yang ada di dosen. Nah, itu yang namanya inheritance, turunan. Dosen tetap adalah turunan daripada dosen. Begitu juga dosen honorer turunan daripada dosen. Ini kalau misalkan kelas di antara kelas, ya, kelas di antara kelas dosen. Gambaran secara horizontal untuk mendukung agregasi. Agregasi kalian sudah tahu apa itu agregasi, yaitu bagian daripada kelas tersebut. Misalkan meja adalah bagian dari ruangan. Itu bisa, ya, itu bisa seperti itu. Kemudian apalagi yang bagian bukan komposisi. Kalau komposisi wajib ada, misalkan isi komposisi daripada buku. Isi tidak mungkin tidak ada dari buku, tapi kalau agregat bisa tidak ada, ya. Misalkan pegawai adalah agregat daripada perusahaan, agregat daripada kantor. Bisa saja perusahaan tidak memiliki pegawai, dikerjakan sendiri. Itu agregat. Ya. Kemudian ketika ada hubungan ketergantungan dependensi, pada diagram digambarkan dengan arah dari subclass ke superclass tadi, ya. Tadi yang tadi di sini kan ada nih. Nah, ini subclass, ini superclass. Karena ini bergantung daripada ini. Ini juga, ya. Ini bergantung daripada X. Z bergantung daripada X. Ini Y bergantung daripada Z. Seperti itu. Kemudian saat menggunakan paket untuk mengelompokkan use case, pastikan untuk menyertakan aktor dan asosiasi kalau kalian menggunakan use case di dalam paket. Berikan setiap paket nama yang sederhana. Ya, buatlah paket yang bersatu padu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia implementasi paket di dalam Java. Kita lihat di sini, ini ada package penjualan, paket penjualan kontrol, paket penjualan data, paket penjualan form. Kalian perhatikan di paket penjualan ada file yang namanya penjualan Java. Di paket penjualan kontrol ada file yang bernama barang kontrol Java dan lain-lain. Begitu juga yang lainnya. Jadi setiap paket ini biasanya terdiri dari kelas dan file-file, ya. Ini di sini penjualan kontrol diistilahkan dengan folder kontrol, ya.
folder control ini, folder control. Kemudian penjualan data diistilahkan dengan folder data. Kemudian penjualan form diistilahkan dengan folder form. Terus ada penjualan sendiri. Perubahan nama package yang awalnya bernama penjualan kontrol berubah menjadi folder bernama kontrol. Ini dia, misalkan seperti ini dalam local disknya, ya, dalam local disknya seperti ini. Penjualan kontrol di dalam disknya dicetak dengan kontrol saja. Kemudian penjualan data di dalam disknya ditampilkan sebagai folder data seperti itu ya. Kemudian kita lihat sini. Mulai import file antar package. Kita lihat di sini ada file barang controller, ya, barang controller di dalam package controller tadi ya, di paket kontrol gitu, lihat ya, barang kontrol di paket penjualan kontrol. Oke, di sini file barang controller mengimpor file barang Java yang ada di paket penjualan data. Artinya apa di sini? Paket penjualan kontrol, barang kontrol menggunakan barang yang ada di penjualan data dimasukkan ke dalam barang controller. Jadi seperti itu. Kemudian paket detail controller. Ada detail control Java mengimport detail transaksi yang ada di paket penjualan data. Jadi dia mengimpor detail transaksi, file detail transaksi yang ada di penjualan data, di paket penjualan data ke dalam paket detail control Java. Seperti itu. Ini dia penjelasannya. File detail controller mengimpor file detail transaksi Java yang ada di paket penjualan data. Ini dia. Jadi paket detail transaksi ini digunakan oleh controller ya secara utuh. Diambil, diimport cara seperti ini penulisannya. Nah, ini sudah ketentuan di dalam Java-nya. Kalau kita ingin menggunakan input-input, kita harus mengimpor seperti ini. Tapi datanya kita impor juga ini seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Import file antar package. Kemudian di sini ada file transaksi kontrol Java yang ada di paket penjualan kontrol. Ya. File transaksi kontrol mengimpor file transaksi Java yang ada di paket penjualan data ke dalam paket penjualan kontrol, yaitu transaksi kontrol Java. Dia mengimpor file transaksi Java yang ada di paket penjualan data. Ini transaksi Java yang ada di paket penjualan data. Itu. Kemudian impor lagi paket user yang ada di paket file user Java yang ada di paket penjualan data diimpor oleh penjualan kontrol, yaitu file user controller Java. File user control Java mengimpor file user Java yang ada di paket penjualan data. Nah, diimpor. Kenapa diimpor? Karena supaya file control ini bisa berjalan dengan sepenuhnya. Kalau tidak ada file user, bagaimana kontrol mengendalikan user kalau usernya belum diimpor? Makanya diimpor dulu ke dalam user control Java supaya bisa digunakan. Ini simbolnya import penjualan data titik user. Ini mungkin kalian akan lebih mengerti kalau kalian mungkin sudah praktikum Java. Saya nggak tahu ya apakah kalian sekarang dapat Java atau tidak. Kemudian kita lihat lagi. Ini mengimpor daripada penjualan, ya, penjualan Java yang ada di paket penjualan sendiri, yang utamanya di paket penjualan sendiri, ke dalam form barang. Jadi form barang ini bisa menampilkan, bisa menghasilkan tampilan kalau ini semua sudah diimport.
ya penjualan, ya kemudian barang controller, ya kemudian barang Java, barang controller Java, penjualan Java. Semua ini diimpor ke dalam file form barang Java. Nah, ini file form barang Java mengimpor file penjualan Java yang ada di paket penjualan, file barang kontrol yang ada di paket penjualan kontrol, file barang yang ada di paket penjualan data. Jadi bisa bekerja, bisa berhasil form barang Java ini kalau sudah diimpor ini. Kalau tidak akan menimbulkan error, kesalahan karena belum ada diimpor. Oke, kemudian ini lagi form user, ini juga form ya, mengimpor semua seperti itu. Kemudian form transaksi juga mengimpor semua ini. Untuk berhasilnya transaksi, form transaksi, untuk berhasilnya form transaksi, supaya form transaksi menampilkan yang hasil dengan sempurna, perlu impor daripada file-file ini. Penjualan, transaksi controller, transaksi, barang controller, data controller, semua ini diimpor. Nah, ini penggambaran dari package diagram. Nah, kita kan tadi membuat program penjualan. Ini ada package data, ada package control, ini digabung ya, package data, ada package control, ada package form. Package form membutuhkan package control dan package data karena impor. Nah, impor ya, diimpor dari control diimpor ke form, dari data diimpor ke form seperti tadi. Ini semua diimpor semua. Form semua mengimpor. Form apa saja mengimpor paket data dan paket kontrol. Kemudian paket kontrol butuh daripada data. Paket kontrol mengimpor data. Tadi ada di atas ya, kita sudah jelaskan. Data ini diimpor ke kontrol. Kontrol mengimpor data. Seperti itu. Nah, ini penulisannya seperti import. Ada juga yang tidak menuliskan, cuma simbol seperti ini aja, tanda garis-garis panah seperti ini nih, ada seperti ini. Nah, ini juga tidak ada simbol import. Sama, ini sudah bisa dimengerti bahwa form menggunakan data, form menggunakan kontrol menggunakan data. Ya, seperti arahnya ke situ. Nah, kemudian ini ada tugas kelompok ya, terdiri dari maksimal 5 orang. Coba kalian buat diagram package tanpa mencantumkan stereotip, berarti tanpa menuliskan import dan akses dari soal cerita di slide berikut. Kalian, ini dia terdiri dari 4 package: customer package, order package, book package, dan shopping package. Ini nggak usah lama-lama ya, karena sangat mudah ini. Kalian kumpulkan ya kurang lebih 4 hari lah. Ini gampang sekali, soalnya 4 paket kelompok lagi ya. Silakan kalian dikumpulkan. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti apa yang saya terangkan. Terima kasih. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.